Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam Gema Paulus edisi 15 Oktober 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Saudara-saudari, hari ini adalah peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kelihatannya kecaman Yesus hari ini cocok ditujukan untuk kami, para imam, yang dipanggil untuk menggembalakan, memimpin, dan menguduskan umat Allah. Tapi oleh sakramen baptis yang menjadikan saudara-saudari diikutsertakan dalam 3 tugas tadi, kecaman Yesus juga relevan bagi kita semua. Bagi kita yang sering mengatur, sering mencari kehormatan, sering menghakimi, atau mempunyai sindrom Farisi. Injil hari ini berkaitan dengan 2 topik utama, yaitu bahaya kemunafikan dan kesalahan prioritas dalam hidup beragama. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tentang kesalahan prioritas. Orang Farisi dalam Injil tadi sangat teliti dalam membayar persepuluhan dari rempah-rempah kecil seperti selasi dan inggu atau berbagai jenis sayuran lainnya. Namun di saat yang sama mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Inti peringatan bagian pertama ini adalah yang dikatakan Yesus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini berarti ketaatan ritual tidak salah, tetapi harus diimbangi dengan dan disadari oleh hal-hal yang lebih hakiki, keadilan, belas kasih, kasih kepada Allah. Kesalehan yang sejati tidak boleh timpang. Yang kedua berkaitan dengan kemunafikan. Yesus selain mengecam orang Farisi juga mengecam ahli Taurat. Ahli Taurat dikatakan menciptakan aturan yang membebankan. Mereka dengan pengetahuan mereka tentang hukum menciptakan banyak sekali tafsiran dan aturan yang sangat memberatkan kehidupan orang banyak. Tapi mereka sendiri tidak ikut memikul beban itu. Kemunafikan mereka mencapai puncaknya ketika Yesus berkata, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu membebani orang
dengan beban yang sukar dipikul, sedangkan kamu sendiri tidak menyentuhnya dengan satu jari pun. Ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang memiliki otoritas atau pengetahuan agama atau tanggung jawab hidup menggereja. Pemimpin gereja, ketua wilayah, ketua lingkungan, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita menuntut kesempurnaan dan ketaatan dari orang lain tanpa memberikan kasih, tanpa berbelas kasihan, tanpa memberi dukungan, hanya memberikan sekian banyak aturan tetapi tidak membantu untuk meringankan tuntutan yang diberikan. Ada dua refleksi yang bisa kita tarik bersama. Kita harus menghindari sindrom Farisi modern, yaitu mencari pujian, kehormatan, atau jabatan di antara umat beriman. Motivasi kita dalam berbuat baik haruslah cinta kasih kepada Allah, bukan tepuk tangan manusia. Yang kedua, kita hadir sebagai umat Allah yang membebaskan, bukan membebani orang lain. Kita menggunakan pengetahuan, keterampilan, talenta, dan otoritas kita untuk memberi contoh, untuk mengasihi, untuk membantu orang lain menjalankan imannya, bukan untuk menghakimi atau membebani mereka dengan aturan-aturan yang kaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menegur kami dalam menjalankan iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kami seringkali membebankan orang lain dengan berbagai aturan, tuntutan, penghakiman, tapi kami seringkali tidak mampu melakukannya. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mohonkan semoga Engkau oleh daya Roh Kudus-Mu menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, melaksanakan setiap perintah-Mu, dan menjadi contoh, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang membantu orang lain untuk menjalankan iman mereka. Doa ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.